Pupertiwi. Aku ning tresno lir iline toyo ya persekar rasa tresno kesengsen senes maniro inaken asta sing rasa sing rasa terkasih kaleti esti kidumu yang prasetyo janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan kembali mengupas tentang seri Babat Ponorogo, yakni tentang Padepokan Surukubeng dan Demang Kutu. Surukubeng, demikian nama sebuah tempat yang berada di area persawahan di Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Kutu Wetan. Ada sebuah jalan yang diberi nama Jalan Surukubeng, itu ya. Jadi ini menuju ke area persawahan. Di tengah sawah itu ada sebuah tempat tanah lapang, kemudian dibangun sedemikian rupa, lalu disebut dengan nama Surukubeng. Dan diyakini oleh masyarakat, tempat tersebut merupakan tempat padepokan Surukubeng, di mana Ki Ageng Suryangalam mengajarkan murid-muridnya tentang ilmu kawaskitan, ilmu kejadugan, dan ilmu warok. Benarkah demikian? Tapi diceritakan oleh masyarakat dalam cerita tutur dan juga diceritakan di Babat Ponorogo. Demikian adanya. Ini Ponorogo. Warok gagah perkasa, berani berkorban untuk sesama. Air jernih tertuang dalam gelas menjadi obat. Air mengalir adalah tirta keabadian. Ini adalah Ponorogo. Sederet gunung, sejuta budaya. Ki Ageng Suryangalam yang menjadi sesepuh di Surukubeng dan juga Demang di Kademangan Kutu disebut sebagai abdi dari Majapahit atau prajurit Majapahit yang melarikan diri karena tidak setuju terhadap pernikahan Putri Campa dengan Prabu Brawijaya yang kelima, sehingga dia harus nyepi terhadap keramaian politik kerajaan pada masa itu. Beliau harus di Depok yang kemudian berada di Padepokan Surukubeng di Kademangan Kutu. Sedulurku sekalian, dalam kisah ini Ki Ageng Suryangalam di cerita Babat disebutkan memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Niken Gandini atau Niken Sulastri yang kelak menjadi istri dari Adipati Bathara Katong.
Yang kedua bernama Suryolono dan yang ketiga bernama Suryo Ngalim. Entah kalau nama istrinya tidak disebut ya. Tentunya ya punya istri, karena ada anaknya lahir dari mana kalau tidak ada istrinya kan gitu. Bahkan tidak tentang kisah Surukubeng dan Suryo Ngalam saja yang tidak menyebutkan nama istri-istrinya. Ki Ageng Mirah pun dengan putrinya Siti Amirah, nama Nyi Ageng juga tidak disebut namanya. Demikian juga dengan Honggolono dengan putranya Joko Lancur, Nyi Honggolononya siapa namanya juga tidak disebut. Guno Seco dengan putrinya Suminten juga tidak disebut nama istrinya siapa. Nah, ini sebagai sebuah bukti bahwasanya kalau dahulu itu istri itu pasti mengikut kepada suami namanya. Jadi misalnya Ki Suryo Ngalam itu istrinya ya Nyai Suryo Ngalam, demikian. Ini sebagai identitas mungkin demikian ya. Jadi kita tidak mengerti, tapi kenapa tokoh-tokoh pada masa itu juga tidak disebut nama istrinya. Ini perlu kita oncei juga dalam sebuah jagungan atau dengan sebuah diskusi tentang bagaimana kebudayaan pada waktu itu gitu. Kita berandai-andai lah. Kesusam endah niko nyawang laku keplas ngaruto yang mulia jaya sukmo. Sedulur sekalian, kita kembali kepada Suryo Ngalam dan Temangkutu, juga sebagai sepuh di Padepokan Surukubeng. Mendengar kabar tentang keberadaan Kutha Anyar, yang mana adalah Kutha Ponorogo, yang telah berdiri sebagai punjer suh dari berbagai pedukuhan yang dibabat oleh Bathara Katong dan beberapa santri Demak Bintoro yang didampingi oleh Ki Ageng Mirah dan Senopati Seloaji. Suryo Ngalam perlu untuk waspada, karena mau bagaimanapun bahwasanya Bathara Katong merupakan satrio atau putra dari Majapahit Prabu Brawijaya yang kelima. Maka dari itu dikumpulkanlah para warok-warok yang menjadi pengikut dari panjenenganipun Ki Ageng Suryo Ngalam. Di antaranya ada Singolodro, ada Honggolono, ada Singoloreng, dan beberapa para warok dikumpulkan pada sebuah pendopo di Padepokan Surukubeng. Mereka membahas tentang kedatangan dari Bathara Katong dan para pengikutnya yang mendirikan Kutha Anyar. Sedulurku sekalian, pada sebuah cerita tutur dari masyarakat menceritakan bahwa saat itu memang Ki Ageng Kutu koyo dikilani karena merasa datang lebih dahulu, sedangkan Bathara Katong, Senopati Seloaji dan Ki Ageng Mirah mendapat izin dari siapa mendirikan sebuah perkotaan di wilayah bekas kerajaan Wengker. Ini menjadi pertanyaan dan persoalan yang mau tidak mau kewibawaan Kutu atau kewibawaan Padepokan Surukubeng akan terjongkeng dengan munculnya perkotaan baru atau Kutha Anyar yang disebut dengan Ponorogo. Maka tentunya mereka juga akan merangkul Surukubeng atau menungkulkan Surukubeng untuk menjadi satu dalam sebuah area wilayah
bekas kerajaan Wengker yang menjadi satu, dan Surukubeng harus mengakui keberadaan Kutha Anyar atau Madegei Kadipaten Ponorogo yang dipimpin oleh Panembahan Agung Bathara Katong ini. Pada sebuah pertemuan tersebut akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Daripada digempur atau ditundukkan, lebih baik berusaha untuk menundukkan dari perkotaan baru atau Kutha Anyar Ponorogo ini. Namun tak lama datanglah utusan dari Ponorogo, yakni Ki Ageng Mirah dan Senopati Selo Aji atau Patih Selo Aji. Maksud kedatangan mereka berdua adalah menyampaikan salam taklim dari Bathara Katong sebagai Adipati Ponorogo yang bergelar Panembahan Agung Bathara Katong. Yang kedua, menyampaikan ucapan dari Bathara Katong atau sebuah perintah bahwasanya Demang Kutu diajak bersama untuk membangun perkotaan, membangun sebuah kadipaten nunggal dadi siji di bawah Ponorogo. Tentunya mendengar perkataan ini, dodone para warok Surukubeng ini ya sudah seperti itu, menahan sebuah emosi. Akhirnya terjadilah perkelahian. Selo Aji kemudian melawan dari Ki Honggolono, yang diceritakan bahwasanya Ki Honggolono mati gugur di medan laga oleh tombak dari Senopati Selo Aji, yang tempat gugurnya itu kemudian disebut Warudoyong. Tapi sedulurku sekalian, ada yang mengatakan bahwa Warudoyong ini adalah sebuah kisah lain, yakni Ki Ageng Suryo Ngalam dari arah Kradenan kemudian meloncat gondelan wit waru sehingga warunya doyong, demikian. Tapi entahlah, karena cerita tutur itu banyak berkembang dan beredar di wilayah Ponorogo dengan versi-versi lain. Kalau Anda punya versi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Perlawanan mereka antara Senopati Selo Aji, Ki Ageng Mirah dengan beberapa prajurit dari Kadipaten Ponorogo tentunya melawan Surukubeng terhenti karena Surukubeng harus ngerukti dari jasad Honggolono. Sedulurku sekalian, untuk ini kita juga tidak bisa membenarkan pendapat bahwasanya Honggolono gugur di Warudoyong, karena makam jasad Honggolono juga ada di Nggulan. Itu ada sebuah situs atau sebuah tempat yang diyakini sebagai makam atau penyimpanan abu dari Ki Ageng Honggolono. Setelah kejadian tersebut, maka Surukubeng semakin menguatkan pagar betis atau pagar, semakin menguatkan pertahanan dari keberadaan Surukubeng. Para warok dan warokan digeladi setiap hari olah kasantikan ilmu kejadukan, ora tedas dibacok, tidak mempan dibedil ditombak, tidak mempan senjata tajam dan sebagainya. Lalu penjagaan pun diperketat, melingkar untuk memagari agar lawan tidak masuk ke Surukubeng. Bahkan Niken Sulastri, anak perempuan dari Ki Ageng Suryo Ngalam, dibekali sebuah senjata oleh Suryo Ngalam, yakni sebuah pusaka keris, namanya adalah keris Condong Rawi. Kemudian Ki Ageng Suryo Ngalam dengan para ahli nujum bermusyawarah mencari waktu yang tepat untuk menggempur keberadaan
Kutha Anyar atau Kadipaten Ponorogo ini. Dari nama Ponorogo yang ditulis dalam aksara Jawa, kemudian dihitung palneptu, maka ketemunya adalah Dino Jemuah Wage sebagai naas dari Kadipaten Ponorogo ini. Maka Surukubang berencana pada hari Jumat Wage akan menggempur perkotaan Anyar atau Kadipaten Ponorogo. Lumarap ingsun prapta mulya tanpa srana terbaing janji hidup kuyang etine asma. Sedulurku sekalian, demikian dulu prolog tentang Ki Ageng Sryo Ngalam dan Kademangan Kutu, juga Ki Ageng Sryo Ngalam. Ada kurang dan lebih, tentunya banyak kurangnya. Maka untuk menjangkepi kekurangan ini, kami menanti komentar panjenengan di kolom komentar. Sedulur, teriring satu ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, monggo yakin diyakini bahwa hidup ini adalah sudah dijamin oleh Tuhan. Akhirnya, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.